Ini ambil nih. Bapak sini aja ya duduk ya. Iya Pak. Kemarin masih kuat duduk di bawah, nanti enak perutnya. Wah, kejauhan itu sini. Tapi sini ada telek, Pak. Telek kelompoknya Pak Sarngadi ini. Caranya Pak Sarngadi. Wah, kalau jauh-jauh nggak kasih THR lagi. Dekat aja sini. Situ 01. Ya, masih. Ditemukan. Pak Sahri. Ada lagi itunya, kardusnya. Itu buka aja nggak kuah satu lagi itu. Yang satu lagi buka itu pasti habis itu akuannya ini. Habis. Cari. Ya. Udah kumpul semua kah? Sudah, Pak. Kecuali yang ngangon ya? Iya. Aku nggak bisa ikut ya. Udah selesai belum tuh? Pak Yudi foto-foto Pak Yudi. Pak Yudi foto-foto. Bisa dimulai? Bisa, Pak. Ayo, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya yang perlu disampaikan pertama, karena suasananya masih suasana lebaran, ya saya dan keluarga ngucapin mohon maaf lahir dan batin. Ya, walaupun mungkin kita juga nggak ada salah, tapi yang namanya memang itu yang diajarkan sama kita, ya mohon maaf lahir dan batin kan gitu. Terus kedua, ya kita harapkan semoga COVID ini cepat berlalu kan gitu. Ya, karena pasti banyak juga mengganggu pikiran toh, kerja di sini tapi keluarga di Jawa, mungkin ada dengar sakit dan lain-lain, tapi ya sudahlah, memang seperti itu sekarang kan semuanya kan. Ya, kita harapkan itu juga cepat berlalu ya. Nah, terus yang ketiga, ya ini karena masih suasana lebaran, kalau semuanya datang ke Balikpapan kan lebih rumit kan, nyebrang naik mobil ya, mendingan saya ke sini, saya ngalah, saya datang ke sini, kita bertatap muka kan gitu ya. Nah, walaupun kemarin gajinya baru dikasih separuh ya, tapi ya lumayan loh, karena banknya tutup sampai tanggal 8, tanggal 9 baru buka. Nah, memang ini caranya Pak Jokowi sekarang ini luar biasa ini, orang dikasih libur selama-lamanya. Berapa lama itu? Hampir 9 hari ya. Sampai kalau dengar-dengar informasi di TV itu jalan macet semua sana sini ya. Nah, jadi paling enggak sekarang kita sudah di sini, kita adakan lagi acara apa namanya ini, mau silaturahmi kah, mau makan siang bersama kah, mau apa namanya ini, pokoknya intinya kita hari ini ngumpul ya. Memang kita juga bisa ngumpul ya, kita adakan seperti biasa makan siang bersama, tapi menunya hari ini nasi kuning. Kalau bawa nasi padang nggak bisa kayak kemarin. Kalau buat kemarin tahun lalu nasi padang gitu kan, karena mobilnya nyebrang, pakai nyebrang, ternyata saya pulangnya kemalaman. Jadi sekarang ini udahlah, pagi-pagi tadi beli di Penajam, tapi insya Allah ini paling enak, yang kalau pernah saya coba makannya paling enak ini. Nanti kalau ternyata Pak di mana belinya, nanti saya kasih tahu ya. Japri aja WA, nanti saya kasih tahu, Sherlock boleh ya kan. Nah, untuk yang lain kita akan sama-sama perbaiki apabila ada kekurangan gitu. Kekurangannya mungkin alat kerja kah, atau mungkin keluhan atau apa, ya sama-sama lah kita
coba bicarakan. Makanya kan di WA grup itu saya buka WA-nya supaya boleh aja menyampaikan sesuatu gitu loh. Tapi kalau memang yang kecil-kecil yang bisa diatasin sama mandornya, ya sama mandornya aja pun sudah pasti selesai itu kan gitu ya. Umpamanya, Pak, bujuku mau ke sini, ya itu kan masalah besar itu kan, karena nanti kan perlu diurusin tiketnya, ya boleh kasih tahu ke saya kan gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat isinya kebun kita udah kayak begini nih, satu pohon muter 9, pohon muter 9, sudah mulai mikir nih, perlu bawa istri nggak ke sini ya kan gitu ya. Bukan artinya saya mempengaruhi, tapi paling enggak kalau dari sekian lama kerja ke Kalimantan, bawa istrinya setahun 2 tahun di sini kan juga jadi pengalaman buat mereka ya. Jangan merasa mau udahlah kamu gak usah ini, saya nanti malah terbebanin. Nah, jangan. Kalau memang di sini lingkungannya sudah enak, nyaman, ya monggo dibawa. Kan sudah ada beberapa orang yang bawa ini, Pak Latiran, terus Mas Ruti, Mas Pacar, kan gitu nih. Malah denger yang lain sebenarnya sudah mulai juga nih ngatur ancang-ancang kan gitu nih. Tapi kalau yang nggak punya istri, ya jangan istrinya orang dibawa ke sini. Ya toh? Nah, nanti disusul ke sini malah perkara lagi. Ya, Pak Solikin yang ngurusin sama hati lagi. Udah nikah ya monggo bawa ke sini kan, ya Pak ya. Sebenarnya ini yang saya omongin sepele, tapi sebenarnya kalau minta semuanya saya bingung kan, harus bangun pondok lagi nih. Wah, ayo. Nah, tapi bisa aja dibicarakan ya. Karena sekarang Jawa sama sini sebenarnya udah nggak terlalu repot sebenarnya. Jadi kalau dari berapa kali yang datang ke sini, coba Pak Citan naik mobil, Pak Mawe yang nyetir, kan namanya Pak Mawe kan, Pak Supri ya, tidur nggak mau tahu urusannya dia, sampai bandara terbang, dijemput di sini, nyebrang, nggak sampai 24 jam kan, nggak nyampe toh, nggak nyampe. Kecuali kalau punya kebunnya dari jalan aspal masuk lagi 7 jam lagi, begini lagi, wah itu boleh lah, mikir berkali-kali kan. Ini cuma mau ke pasar Baburu cuma berapa menit cuma. Ya, kalau orang bilang itu sekali gas aja nyampe itu, kan gitu. Sebenarnya dekat. Nah, jadi kadang-kadang nggak pernah terpikirkan, nggak pernah juga mau mikirkan. Nah ini saya cuma ngingetin aja, gitu. Ya, ngingetin aja. Kenapa? Mumpung memang masih ibaratnya juga saya bilang ya silakan dibawa istri sama anaknya monggo. Gitu. Karena ada satu pemikiran saya di situ, suatu keseriusan bahwa dia mau bekerja. Gitu. Kayak Mas Rudi ini kan kalau dia mau berhenti kan mikir bahwa anaknya gimana, mau pindahin sekolah dulu kan gitu tuh. Banyak mikirnya dia kan. Tapi kan karena sudah mantap ya sudah. Apalagi coba lihat nih. Ini baru berapa tahun ini? 7 tahun kan? Nah, 7 tahun kita. Muter lagi sampai tinggi di sana. Wah, saya rasa kalau anaknya Mas Rudi SD sampai SMA bisa dari sini. Kira-kira kan gitu. Jadi coba mulai dipikirkan. Karena saya lihat nanti bilanglah dari sini berhenti, terus pulang ke Jawa, terus pindah lagi ke Kalteng, gitu, entah kemana-mana. Nanti lama-lama pasti ngontek lagi, Pak, di sana ada nggak lowongan? Kan kira-kira gitu nanti nih. Yang sering terjadi kan seperti itu. Ya, padahal dimantepin aja, dimantepin satu tempat, gitu. Ya kalau mamanya bapak sekalian pasti kan Pak ngitung nih. Aku kalau kerja di sini dapat ini, nggak apa-apa. Silakan dibahas sama teman-temannya. Di mana yang untung, di mana yang kekurangannya, kan gitu nih. Kan boleh itu. Ya toh? Dianalisa. Ternyata kekurangan kita nanti apa ya kita akan perbaiki. Karena kenapa? Ya uangnya sudah ada. Ini kan uang ini, ya toh? Nah, terus fasilitas hari ini saya bawa pompa. Tapi nanti yang di April 13, siapa yang di April 13? Wah, enak mandi pakai nyanyi karena nanti. Wah, ya kan? Hah? Kalau pinter lagi dibuat tower lagi naik ke atas kan. Wah, ya ini. Teman-temannya datang udah gak mau denger, dia lagi mandi pakai nyanyi mana denger. Assalamualaikum. Keluar dia. Keluar mandi. Ya toh?
keseriusan dari kita mau terus memperbaiki kan gitu ya. Nah sebentar lagi hari ini bapak suruh bentar lagi nih belanja Pak Ramadi sama Pak Yono habis acara belanja itu pondok sapi nih kamar mandinya mau dirapiin lagi, bangun kamar mandinya, besok sama sapinya bengkok pun nggak ngerti dia, oh kok nggak denger aja, gitu Pak, kira-kira gitulah ya. Nah ini juga tadi saya lagi mikir gimana nih, apa ada mata airnya bisa nggak ditampung, kalau memang bisa ya di sini buat lagi nanti untuk kamar mandi ya, kamar mandi jadi biar mandinya nyaman ya. Ternyata pondok satu di sana udah dibangun, sini, nah nanti mungkin bisa lagi ditambah di sebelah mana ya. Jadi itu kita akan perbaikin terus ya, dari mulai dari pondok terus mandi terus apa lagi nanti tuh. Kalau penerangan sudah sejauh ini aman-aman aja lah ya. Cuman yang belum bisa kita pikirkan beli TV-nya ini ya. Beli TV-nya belum bisa karena kuat nggak itu dicolok pakai 2 TV? Nggak kuat kan? Sekarang main YouTube aja lah dulu ya. Lihat YouTube. Tadi malam nonton nggak Indonesia lawan itu Vietnam? Nonton? Ah rugi yang nonton, sakit hati. Mendingan gak usah nonton. Ya dah. Kalau nonton juga percuma, nendang bola gini nggak kena masuk ke gawang, ya dah. Benar kan? Iya. Nah, mendingan gak usah nonton Pak. Bapak nggak nonton dah. Bapak kalau nggak nonton berarti Bapak bisa bilang menang, Indonesia menang. Udah menang itu. Daripada bilang kalah kan cuma tuh. Nah, untuk yang lain hanya sifatnya memberi masukan, Pak. Kalau kemarin kerjanya masih kurang, perbaiki. Kalau kemarin tanggung jawabnya masih kurang, perbaiki. Gitu loh. Karena saya tujuannya kemarin untuk ngingetin aja. Kan gitu. Ya. Supaya apa? Supaya membiasakan diri kita untuk belajar bertanggung jawab, belajar bekerja dengan baik. Gitu loh. Kelihatannya sepele. Ah kayak gini juga nggak ada yang tahu kok. Mana nggak ada yang tahu? Allah itu maha tahu. Bener nggak Allah maha tahu? Iya. Allah itu nggak pernah tidur. Ya betul. Nah jadi kembali ke diri kita. Ya. Nanti kalau orang-orang udah seumur saya ini, aduh, ya dicari apa sih? Nggak ada lagi. Dunia itu udah mulai ditinggal-tinggalin tuh. Jangankan saya, di bawah saya mungkin yang 40 aja mungkin udah mulai ninggalin itu urusan dunia. Dia cuma cari nafkah, jihad cari nafkah sama ibadah. Ya Pak Tumani, kita kan nggak jauh-jauh umurnya ya. Nah, gitu. Itu fakta. Ya, jadi mulai belajar tanggung jawab. Nah, termasuk tadi salah satunya tanggung jawab terdekat apa? Yang belum berumah tangga pasti dia menikah. Ya, jadi imam di rumah tangganya dia jadi imam, jadi kepala, kan gitu. Nah, jadi kalau yang sudah punya istri, punya anak, nah ini saya ingetin lagi, kita tuh tanggung jawab mulu, ya dong. Nah, karena kenapa? Istri sama anak kita nggak mau tahu dia kan tetap kalau memang sekolah, saya dengar aja perlu uang jajannya per hari 10.000. Kalau nggak 10.000 dia nggak naik sekolah. Wah, nggak ada ini nggak sekolah, katanya gitu kan. Anak-anak sekarang kan jajan toh. Hah? Mungkin jangan-jangan ada yang ngasih lebih dari 10.000. Ada mungkin. Hah? 10.000 aja. Nah, udah saya dengar tuh 10.000. Ya, kalau dia masuk sekolah Senin sampai Jumat berarti kan udah hampir 5 kali 4 hampir 22 hari kan gitu. Mau nggak mau udah harus kalikan 10.000 aja udah 220.000 harus ada itu. Nah, kalau 3 tambah lagi. SMP udah nggak mau lagi 10.000 kan? Nah, jadi lebih kurang. Memang itu fakta bahwa sekarang kehidupan itu semakin mahal. Ya. Nah, saya juga seneng tuh beberapa orang yang saya dengar, Pak, saya mau beli sawah, alhamdulillah, berarti ada hasilnya, kan gitu. Pak ini kerja di sini beli sapi, limusin, kerja di sini bangun rumah, kan gitu. Nah, itu dicontoh. Jangan menjadi diirikan, kalau wah kamu punya rumah sombong banget, bukan, itu jadikan contoh kok dia bisa gitu.
Jangan sampai ada yang saya dengar dulu udah usianya hampir lanjut baru sibuk buat rumah. Nah cerita itu ke saya kan, jadi saya terbebani loh. Kalau saya disuruh mikirin saya nggak sanggup kan gitu. Kemana aja kamu selama ini waktu muda, punya duit, mau nabung nggak kan gitu kira-kira, gitu? Atau selama ini di kampung aja ya sudah hari-harian seperti itu ya memang nggak cukup untuk bangun rumah. Terus ngarap ini nanam pohon jati, nanti tunggu pohon jatinya tumbuh baru tak potong baru jadi tiang rumah kan gitu, baru tiangnya yang jadi, yang lainnya mana? Nah kan gitu kira-kira ya. Nah sama satu lagi yang saya lihat masih sering terjadi polanya itu, kerja nih tahun tiba-tiba nanti pulang ke Jawa 4 bulan libur, habis nggak ini yang kurang toh. Ini yang saya membuka, kita diskusi aja lah, ngobrol-ngobrol gitu pakai 4 bulan sana sini ya toh, habis udah mau habis baru tanya Pak Yono ada kerjaan lagi ya Pak Solikin, nah kira-kira gitu kan, kira-kira gitu urutan ceritanya kan. Nanti ada nih ayo berangkat mulai lagi gitu. Nah, itu menurut saya buang waktu. Coba kalau di gaspol kerja targetin 2 tahun kan, 3 tahun ada hasil nggak kira-kira? Iya gitu loh. Contohnya nih kerja setahun, itu masih enak. 1 tahun kurang 2 hari, tiket pesawatnya pasti nggak saya balikin duitnya. Kalau kita sudah perjanjian toh, benar kan? Kan udah rugi di ongkos. Gitu loh. Terus kayak kalau saya gratisin, yang nikmatin siapa? Bukan anggota, bukan saya. Lion Air yang senang. Iya kan? Orang kita bayar sama dia kok uangnya. Nah, kira-kira ayo nih dipikirin. Nah, tapi coba perhatikan beberapa teman-teman kita yang sudah kerja lama di sini pasti akan kelihatan ekonominya. Kira-kira pasti ada perubahan. Ya. Tapi kalau dia nggak ada perubahan, mungkin yang saya ingetin, cara ngelola keuanganmu yang salah mungkin. Ya. Mungkin apa? Memang sudah pinjam gini ya, kalau itu saya nggak bisa ngomong. Ya toh? Tapi kalau memang murni dia kerja 2 tahun. Kalau sekarang aja kalau kita hitung aja di sini aja, kita hitung aja 4 juta. Berarti kan sudah 48 juta setahun. Ya toh? Terus kali 2 kan sudah hampir 80 lebih. Nah, kira-kira itulah seperti itu sekitarnya. Masa saya nggak boleh pulang? Boleh, saya akan pulang. Tapi jangan kelamaan. Gitu. Kalau main layangan ini balik nggak sini? Leong kayaknya nih. Kan kira-kira gitu kan? Loh ya kan? Leong. Wah, Pak Yono gimana? Wah, sudah Pak, selamat tinggal aja. Saya cari yang lain aja kata Pak Yono kan. Ya sudah. Di orang lain, ya sudah nggak bisa lagi ngomong. Kalau udah ada orang lain, masa kita nambah lagi kan gitu. Nah itu mulai dipikirkan. Ya. Karena kenapa? Banyak yang lupa. Kerjaan memang banyak Pak. Di sana, di sini, sana sini. Tapi begitu masuk di tempat baru, kan harus belajar lagi. Lokasi kerjanya seperti apa, teman kerjanya seperti apa. Ya kan? Itu banyak gak disadarin. Cuma nanti statusnya aja. Oh, aku nang Kalteng Wah, hebat dong. Pindah ke Kalteng gitu kan. Oh, aku di Jambi. Untung kamu nggak dimakan harimau di sana. Jambi ada harimau loh, jangan main-main. Ya benar dong. Kalau sini nggak ada, paling buang madu. Gitu. Kalau sana pasti ada. Gitu. Memang harimau Sumatera masih ada, Jawa dulu ada zaman dulu. Kalau Kalimantan nggak ada harimau. Itu fakta, nyata. Jadi cuma itu. Tapi nanti kalau kita perhatiin tuh statusnya 4, 5, 6, 7, 8, cung, udah balik di Jawa. Kan gitu ya. Nah, itu artinya rugi. Terus saya tanya, ke Sumatera kerja di mana? Jambi Pak. Ya, naik apa? Naik bis Pak. Wah, tapi kaki gernyem Pak. 3 hari 3 malam, udah kayak ayam gini Pak. Purun aja udah gemetar katanya. Lo kok mau?
Loh ini pertanyaan saya kan, kalau saya bilang loh kok kamu mau, kan gitu. Nah itu kesalahan sendiri, gitu loh. Nah, jadi kalau namanya ini nyaman ini, menurut antar dijemput, ceng, malam nyampe, percaya nggak? Paling lambat subuh, betul tak? Coba ke yang lain, ke Sumatera 3 hari baru nyampe. Kalau naik pesawat boleh, silakan. Jambi, Jakarta, gitu. Terus Jakarta baru ke mana dekatnya, Jogja kah? Atau ke Surabaya kah? Kan gitu. Ya kalau di Jakarta nggak bingung, kalau bingung bisa-bisa berangkat tuh malah ke Arab Saudi, jadi TKI lagi. Kan nyampe kampung kan gitu. Nah, jadi saya guyon-guyon ini supaya maknanya itu masuk gitu loh Pak. Ya. Nah, kecuali memang merasa nggak nyaman nggak apa-apa, ngomong aja, Dor, kayaknya aku nih kurang betah kan gitu nih. Ya udah, nggak apa-apa, kasih tahu gitu loh, terbuka, supaya apa? Supaya kalau dianya pulang, posisinya bisa digantikan sama yang lain, kan gitu. Jangan tiba-tiba mendadak, Pak mau pulang besok, besok, gitu loh. Jangan, karena nanti kalau bisa kan dari dijemput sama Pak Supri ya, nah ini nanti kan ada satu lagi yang berangkat, kan enak ya. Maksud saya itu gini loh, kira-kira kalau memang ini kebun ini bagus, nyaman, ini dijaga gitu loh. Jadi semua itu melalui apa menjaganya? Komunikasi, ngomong terbuka. Kalau pamannya kayak gini kan saya nggak tahu nih Pak Siono, saya nggak tahu nih Pak Siono, ada 2 Pak Siono nih. Nah, biar nggak dua-dua nggak apa-apa lah. Kalau nggak ada komunikasi kita nggak tahu. Nah, sekarang pakai komunikasi kan murah, WA aja ketik, Pak saya mau pulang ke Jawa 2 bulan, habis itu saya mau bawa istri, wah paling saya jawab alhamdulillah, kan kira-kira gitu. Pak saya mau pulang, habis itu nggak balik-balik, ya juga nggak apa-apa, paling saya bilang alhamdulillah, juga sama kan. Lo kan mau ngomong apa lagi tuh? Kan kira-kira itu ya. Nah jadi itu yang coba mulai dipikirkan. Nah sama satu lagi tuh saya ingetin, saya itu sering-sering beli protein bank, apa lagi tuh, minuman energi tambah tenaga ya. Saya nggak tahu nih, jangan-jangan masih ada nih, masih gitu. Karena dulu ada yang namanya siapa dulu itu aja hari-hari ya, sampai pulang akhirnya sakit ya, karena kelebihan minum itu apa itu yang sifatnya itu kayak protein diet, siapa dulu namanya itu, anaknya tinggi dulu, Hah? Dodi kan? Nah, itu. Tapi luka hatinya ya, sering-sering. Itu mulai, kalau memang ada seperti itu ya, mulai dikurang-kurangin. Sebenarnya rokok juga boleh lah, tapi mulai dikurangin lah. Pak Yono mulai rokok ya? Hah? Ini nggak ngerokok? Hah? Oh, kan? Berarti udah mulai banyak duitnya ya, udah beli rokok sekarang gitu. Nah, kira-kira itu ya, mulai dikurang-kurangin ya. Yang penting budaya hidup sehat lah ya. Budaya hidup sehat. Nah terus yang lain apa? Sekarang posisi pupuk selain mahal susah dapat. Kemarin kita dapat 20 karung itu mesennya aja saya 4 bulan. Kalau saya bilang antara bagus nggak ngerti saya ya, karena kenapa? Semua saya tanya, kenapa pupuk susah? Rusia sama ini kan perang Pak, Ukraina. Loh, orang perang kok saya yang susah cari pupuk loh? Kan kira-kira gitu bahasanya. Tapi faktanya itu, nyatanya itu. Coba aja iseng, nanti pas dirokok ke depan, entah main sebentar, singgah aja toko pupuk. Pak, ada pupuk? Tanya yang nggak ada. Kalau yang ada tanya suruh hubungi nanti. Apa yang nggak ada? Oh, KTL. Pak, KTL ada Pak? Nggak ada pupuk. Langka Pak. Lo perang loh Pak. Masih perang jawab. Karena pupuk itu banyak dari Ukraina, Belarus, daerah-daerah sana. Termasuk itu pakan-pakan campuran ternak itu juga dari sana. Banyak juga terganggu. Ya. Nah, jadi makanya saya mau minta, ayo
kita manfaatkan nih kotoran sapi. Tapi setelah dicoba di tanaman, apa reaksi bagus ya, tambah hijau ya. Nah udah, berarti suatu langkah maju. Tapi bukan berarti pupuk saya tidak beli, saya tetap beli, saya tetap cari gitu loh. Kalau ada tetap kita pakai pupuk yang karung juga nggak masalah gitu. Tapi kalau nggak ada gitu. Nah hari ini saya kesini, kalian mau lihat tuh di lokasi Maret yang di sana dekat sapi itu kan sudah ada mata air di bendung toh. Nah setelah bendung ini kan air terbuang toh, ya kan? Di bendung kan airnya melimpah keluar kan, benar? Nah, ini saya mau bendung lagi nanti kira-kira 2 atau 3 petak lagi, saya mau masukkan ikan. Nanti kalau saya cul ikan di situ, syaratnya cuma satu. Kalau mau ngambil ikannya mancing, nggak boleh nangkep. Nah, kalau dapat ya silakan monggo digoreng. Nah, kan enak kan buat aturannya gitu kan? Kalau semua dimasukin ya 1 hari selesai tuh ikannya habis. Ya kan? Nah, jadi ikannya itu bukan untuk saya bisnisin, saya jual. Monggo silakan dimakan. Nah, kira-kira kalau brondolan sawit ditaruh, dimakan nggak sama ikan lele? Makan. Berarti kan nggak perlu beli makanan dong. Bisa ya kan? Nah, udah. Gitu. Jadi nanti waktu pas makan ikan lelenya pasti ikut makan ikan brondolan sawit juga. Kira-kira gitu. Nah, jadi itu mau saya nanti 2-3 petak ya, 2 bendungan lah. Akhirnya kan sayang itu kalau terbuang kan. Itu bisa ikan apa lagi? Ikan gabus bisa nggak makan brondolan? Karena ya bibitnya ada 4 yang bisa, gurame, nila, lele, sama satu lagi gurame, nila, lele, gabus. Lele itu 4. Kalau lele pasti bisa toh. Apa lagi selain itu? Nila sama Nila sama gurame nggak bisa. Itu mesti pakan ikan ya. Kalau gabus nggak bisa juga. Berarti lele aja. Nah, udah lele aja kita isi ya. Mau bendung berapa? 2 apa 3 nanti? Kita lihat aja nanti mata airnya ya. Oke. Itu kira-kira hari ini saya mau melihat itu yang mau kita bicarakan. Nah, untuk yang lain, untuk lokasi April. Nah, April itu saya belum nemu. Ada nemu nggak mata airnya di sana? Supaya bisa dibangun kamar mandi juga. Belum nemu ya? Itu ngandalin air sungai aja. Iya. Jadi masih susah di situ ya. Jadi nanti dipikirkan lah gimana untuk mandinya itu. Kalau pakai air sungai dipompa ya lebih enak, nyemplung aja langsung ke sungai, sama aja. Ya toh? Tapi tempat mandinya udah dipindah sekarang, yang April. Biasa kan di pinggir sebelah situ, dekat pondok lama. Masih situ juga mandinya? Iya. Kan di bawah pondok ada. Oh di bawah pondok ada? Tapi hanya sifatnya lewat aja ya. Nampung aja, nampung habis itu kering. Oke, terus yang lain, insya Allah kalau nanti bulan Mei ini atau Juni truk datang, bapak beli 1 lagi ya. Jadi tujuannya apa? Ini kan kalau dilihat, saya dengar informasi ya, Januari kan sudah mulai 2 pasir toh ya. Januari sudah mulai 2 pasir sebagian kan. Nah, artinya kan sudah mulai bisa nambah panennya. Jadi kalau ada 2 truk nanti nggak buru-buru gitu loh panennya. Jadi kalau memang kita udah bisa kejar targetnya dapat, ya sudah, berarti nggak dengan cuaca kita udah nggak khawatir lagi. Ini panas nih, udah genjot aja 1 hari panen semua. Kan gitu nih. Pas lagi hujan, udah nggak usah panen, kita rawat mamanya. Jadi kita mulai akalin lah. Kalau satu yang merah ini memang saya mau khusus buat batu aja. Karena jalan kita ini kan memang nggak bisa kalau nggak dikasih batu, mau sampai kapan pun nggak akan selesai ya. Nah ini memang harus kasih batunya. Sekarang masih baru sampai pondok sapi ya tembusnya, jembatan 2 kan. Nah, terus itu kalau bapak hitung aja mungkin setahun nggak selesai nih. Ini baru Maret, belum lagi April, belum
belum lagi nanti Mei 65 kan gitu, belum lagi nanti Januari. Jadi dia memang udah nggak bisa diganggu untuk urusan gratis. Ya. Nah, itu jadi tahun ini, insya Allah Bapak tambah satu lagi truk. Nah untuk yang lain nggak ada informasinya, cukup itu aja. Terus kalau yang lainnya sudah ngerti ya, kalau sakit udah tahu semua kan prosedurnya kemana, semua udah ngerti ya. Nah terus ya, sama booster, suntik booster. Kalau yang memang mau yang disuntik booster ya monggo. Ya. Kalau saya alhamdulillah sudah booster kemarin. Ya, tapi kalau 1-2 juga sudah oke, itu nggak masalah sih, sebenarnya nggak ada masalah. Cuman booster itu kan penambah aja. Ya. Pak Yono udah booster ya? Sudah. Nah, nggak ada pengaruh sebenarnya. Ya. Oke, sebelum saya tutup atau saya tutup dulu pembicaraannya, nanti kita kedua diskusi apa yang mau dibicarakan. Gitu. Kalau perkenalan gak usah lagi lah ya. Hah? Mau perkenalan lagi ya yang baru-baru. Hah? Hari baru tau berapa orang yang baru? Yang baru ketemu saya hari ini siapa aja? Coba angkat tangan. Nah, ada 3. Saya nggak apa-apa, kita kerjain aja yang 3 ini. Ya kan? Oke, dari saya itu aja ya, insya Allah. Terus tetap semangat, tetap bekerja dengan baik, tegakkan tanggung jawabnya. Ya, kalau kemarin masih kurang perbaiki, ya terus perbaiki untuk kebaikan bersama. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Suwarno. Jangan gemeter dong ngomongnya. Asal Jawa Timur. Jawab istri Pak. Loh, temennya belum nanya loh. Untuk nanyanya pulang ya. Jangan duduk belum. Belum selesai mereka. Diri lagi. Ayo, siapa mau nanya? Ayo. Anak berapa Pak? Nah. Anak 1. Istri? 1 aja. Anak lanang itu? Perempuan. Dijawab loh mereka. Kamu lihat mana yang bukan saya yang nanya. Perempuan Pak. Kelas berapa Mas? Kelas 4. Mau nambah lagi nggak Mas? Belum. Ayo, siapa lagi mau nanya? Pak Yudi mau nanya Pak Yudi? Enggak. Udah, suruh duduk belum? Ya, kasihan teman Yudi. Ayo yang lain. Yang lain berdiri. Ayo. Ayo 2 orang ini siapa ini? Ulang sama ini ayo cepet. Wis lapar ini. Ayo cepat. Ayo, Mas Sarno ayo diri. Sama siapa tadi? Mas Sarno kah? Ayo, ganti-gantian ayo cepet. Ayo. Jangan malu-maluin nanti kalau enggak. Ayo. Ayo cepet. Salah satu. Nah, bismillah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Tono Dari dari Pacitan. Pacitan. Ada yang mau nanya? Udah menikah Pak? Oh udah. Tininya mana? Tininya mana? Udah, Dia Tono. Ininya dirubah. Nggak pengen vaksin istrinya Pak? Kita ya nanti. Ada yuk. Pak Temani mau nanya, Pak Temani. Pak Ramadi. Ya, kamu boleh nanya loh, baru tanya lagi. Ayo, jawab itu loh yang nanya itu. Ya punya pacar. Oh, enggak. Udah punya istri. Ya, udah punya istri. Anak berapa? 2? 1. 1 ya. Udah boleh duduk belum? Boleh. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ayo, Lasno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan saya Lasno dari Pacitan. Iya. Anak saya 1 istri. Ada yang mau nanya? Nambah istri Pak? Enggak, satu aja cukup, enggak habis. Ayo, siapa lagi nanya? Takut sama Lasno kayaknya nih. Badannya gede tuh. Bisa gendut rasanya Mas. Makanya. Ayo, siapa lagi nanya tuh? Yang sebelah nggak berani baju merah, kakinya diinjek loh.
belum? Kopang. Udah. Nah, udah duduk. Kan enak kan sekali-kali dikerjain ya. Nggak marah kan? Satu lagi. Siapa? Matahari. Oh ya, ayo. Oh yang DJ tadi kakinya. Salam. Punya istri? Anak? Nama istrinya, Pak. Nama kakaknya? Lu kok yang ini kok banyak nanyain lu? Gua takut semua lu ya. Bingung dah. Nama kakaknya siapa? Gua nanya sama ini. Sama Pak Sari. Apa Pak Sari pendiam tuh? Sampai kurang informasi. Jadi nggak ada yang tahu banyak nanya sama dia. Hah? Udah boleh duduk belum? Udah. Udah. Oke, dari berempat, Pak Sahari, Pak Tono, sama dari Pak Asno, sama satu Pak Parno. Setelah perkenalan ini gimana? Lebih plong kan? Artinya proses-proses seperti itu memang harus dijalani, ya Pak ya. Nah, sebenarnya tanpa saya pun, bapak-bapak di sini boleh seperti ini. Pak, kami besok mau beli ayam,